Halo, selamat sore Mas Julian. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Oke, Eh, kita sore ini akan membicarakan tentang Islam liberal. Sebenarnya yang dimaksud dengan Islam liberal itu apa sih, Mas? Jadi gini, di dalam sejarah Islam itu kita kenal beberapa pendekatan ya di dalam memahami Islam. Ada pendekatan yang konservatif, ada pendekatan yang rasional, ada pendekatan yang mistik, ada pendekatan filosofis. Nah, salah satu pendekatan yang dipakai oleh beberapa sarjana untuk memahami teks-teks Islam itu adalah pendekatan liberal atau progresif. Intinya pendekatan liberal adalah pendekatan yang menggabungkan antara dua unsur penting. Yang pertama adalah unsur pemahaman rasional. Yang kedua adalah pemahaman yang kontekstual. Pemahaman rasional artinya bahwa teks-teks keagamaan itu difahami dengan menggunakan rasio manusia. Kemudian pemahaman yang kontekstual artinya adalah pemahaman yang mendialogkan antara teks-teks di dalam keagamaan dengan situasi atau kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Itu ciri-cirinya. Kalau disebut pendekatan rasional atau pemahaman rasional, apakah artinya pemahaman yang seperti itu mengabaikan sama sekali firman atau wahyu misalnya? Enggak. Basisnya tetap wahyu, basisnya adalah tetap teks, basisnya tetap adalah kitab suci. Jadi tidak benar pandangan bahwa jika kita memahami teks-teks keagamaan secara rasional itu artinya adalah membuang sama sekali wahyu. Itu tidak benar. Jadi wahyu dipakai, kitab suci dipakai, teks keagamaan dipakai, Quran dipakai, hadis dipakai, tetapi teks-teks itu difahami secara rasional, tidak secara harafiah maksudnya. Ya. Saya ambil contoh misalnya sebuah kasus kecil. Kalau kita misalnya membaca sebuah pernyataan atau statement tentang di dalam sebuah ayat, misalnya ini contoh yang klasik bahwa Tuhan itu punya tangan, punya wajah. Ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa Tuhan itu punya tangan, yaitu Allah atau tangan Tuhan. Apakah Tuhan itu punya tangan? Kalau kita memahaminya secara harafiah, kata yad dalam bahasa Arab yang artinya tangan, itu berarti menandakan bahwa Tuhan punya tangan. Nah, di dalam pemahaman teologi Islam dikatakan bahwa tidak, yang dimaksud dengan tangan artinya adalah kekuasaan Tuhan. Nah, memahami bahwa tangan Tuhan itu artinya kekuasaan Tuhan, itu sebetulnya adalah pemahaman yang rasional sebetulnya. Kita menggunakan akal kita, rasio kita sebagai manusia untuk memahami sebuah teks di dalam kitab suci supaya tidak teks itu difahami secara harafiah apa adanya, karena kalau difahami secara harafiah itu bisa menimbulkan masalah. Nah, itu pemahaman rasional artinya. Pemahaman kontekstual artinya adalah pemahaman itu dikaitkan dengan situasi yang berbeda, yang berubah terus, yang dinamis. Saya ambil contoh misalnya ada sebuah hadis yang terkenal bahwa jika suatu bangsa menyerahkan kekuasaan kepada seorang perempuan, maka bangsa itu tidak akan maju atau tidak akan beruntung. La yuflihu qaumun walau amrohum imro'atan. Nah, hadis ini biasa dipakai oleh beberapa orang untuk mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Nah, itu makna harafiahnya. Apakah makna seperti itu masih bisa kita pakai sekarang? Nah, pemahaman yang kontekstual mengatakan bahwa mungkin dulu pada saat perempuan atau wanita belum mendapatkan pendidikan yang cukup, akses terhadap sumber-sumber ekonomi dalam masyarakat belum terbuka bagi kaum perempuan dan seterusnya, mungkin mereka tidak bisa atau tidak punya kapasitas untuk memimpin. Tapi sekarang kan berubah keadaannya. Sekarang kompetensi perempuan itu tidak beda jauh dengan laki-laki, sehingga
sehingga makna hadis tadi itu harus difahami secara berbeda. Jadi itulah sebetulnya esensi dari Islam liberal itu. Islam liberal itu bukan sekte, bukan mazhab, atau bukan firqah atau apa, bukan denominasi. Ini adalah sudut pandang. Ini adalah point of view. Bagaimana kita memahami sebuah teks atau doktrin dalam agama. Kalau dalam Islam sendiri ada nggak dasarnya yang bukan membolehkan tapi mengarahkan bahwa itu sudah bahwa itu ada dasarnya gitu dalam pendekatan yang sifatnya rasional maupun liberal atau progresif itu sudah ada dalam sejarah pemahaman keagamaan dalam Islam. Itu di dalam Islam kita kenal misalnya madhab ahli ro'i atau mazhab kaum yang menggunakan ro'yu atau pendapat atau akal atau pendekatan rasional dalam memahami masalah keagamaan. Ada pendekatan dalam teologi yang disebut dengan madhab salaf dan madhab khalaf. Madhab terdahulu, madhab belakangan. Madhab belakangan biasanya cenderung menggunakan pendekatan yang sifatnya rasional. Ada pendekatan yang dipakai oleh para filosof yang dalam mendekati soal-soal keagamaan menggunakan pendekatan yang rasional juga. Jadi pendekatan ini sudah ada sejak dulu, mungkin berbeda-beda wujudnya, tapi itu sudah ada sejak dulu sebetulnya. Oke, terima kasih.